Tunjukkan eksistensi kalian. Rasuki boneka Jailangkung ini. Wahai sang goib. Wahai sang goib. Astagfirullahaladzim. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang pernah main Jailangkung nggak? Kalau di Indonesia main Jailangkung itu masih dipandang biasa gitu ya. Dianggap seperti permainan lainnya pada umumnya. Padahal sebenarnya kalau orang-orang yang tahu bahayanya main Jailangkung, mereka tidak akan mau main Jailangkung. Apa bahayanya main Jailangkung? Kita akan bahas di konten kali ini. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya bahas di channel ini. Banyaknya orang yang tidak paham apa sebenarnya Jailangkung itu, menganggap bahwa Jailangkung seperti permainan biasa. Inilah yang mengakibatkan banyak orang yang bermain Jailangkung seenaknya ya, tanpa memperdulikan akibatnya. Kalau kita lihat berdasarkan penjelasan Wikipedia mengenai Jailangkung, adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural. Permainan ini bersifat supranatural, umumnya digunakan sebagai ritual untuk memanggil entitas supranatural ataupun makhluk halus, jin dan setan gitu guys ya. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus atau entitas supranatural yang dipanggil dalam permainan Jailangkung adalah sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Jailangkung, Jailangse. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang, saya undang. Pulang, saya antar. Jailangkung, Jailangse. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Astagfirullahaladzim. Kecil-kecilan. Astagfirullahaladzim. Wah, udah mulai. Jadi Jailangkung itu adalah sebuah ritual untuk memanggil makhluk halus. Hal ini juga berkaitan dengan kepercayaan kebudayaan maupun kepercayaan dari agama di luar Islam. Jika kita melihat catatan sejarah di Wikipedia, asal penggunaan istilah Jailangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa, poyang, dan dewa moyang, mirip istilah nenek moyang, yaitu Cailanggong, dewa keranjang, dan Cailanse yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cailanggong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Aku mau lu gantiin mama lu. Terima warisan ilmu dari aku. Ngejagain Jailangkung. Jailangkung? Jelangkung maksudnya? Enggak. Ini buyutnya Jelangkung yang kalian tahu. Jailangkung itu bahaya. Dan ritualnya nggak main-main. Cuma bisa dilakukan sekali dalam setahun. Jadi di kepercayaan beberapa orang-orang Tionghoa, Jailangkung ini digunakan untuk memanggil dewa-dewa tertentu. Dan dipercaya dewa itu akan masuk ke dalam boneka Jailangkung tersebut lalu memberikan sebuah informasi melalui isyarat-isyarat berupa tulisan ataupun berupa angka, bisa juga berupa gerakan-gerakan tertentu. Yang mana penafsirannya ini tentu yang mengetahuinya adalah orang-orang yang paham tentang Jailangkung itu. Kalau di Indonesia sebutannya ya orang pintar, paranormal, ataupun dukun. Jalukannya pada cetak kepani mencari main jangan serukan pada nari. Jalukannya pada cetak kepani mencari main jangan serukan pada nari. Jalukannya pada cetak kepani mencari main jangan serukan pada nari. Jalukannya pada cetak kepani mencari main jangan. Itu adalah kepercayaan dari umat agama lain di luar Islam. Tentu kita sebagai umat Islam menghormati kepercayaan mereka yang seperti itu di agamanya ya. Karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah inilah yang banyak tidak dimengerti orang sehingga menganggap bahwa ritual Jailangkung itu cuma main-mainan doang dan akhirnya pun dibuat konten. Dan tanpa sadar niatnya mereka main-main, ternyata mereka melakukan ritual dari agama orang lain gitu ya. Ikut-ikutan memanggil-manggil kepercayaan dari agama orang lain. Jailangkung. Jadi ayah pesta, letik-letikan. Datang diundang, pulang tak diundang. Jailangkung, Jailangse, Kadiesya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Resya, gerak Resya, gerak, Ini apa lagi? Allahu Akbar. Jailangkung, posisimu di mana nih?
Ya, sampai ada yang lari lupa pakai celana gitu guys ya, tapi saya sensor ya. Itulah konten-konten di YouTube. Tujuannya macam-macam. Ada yang buat konten lucu-lucuan, ada yang memang buat konten horor. Penampakannya saya nggak tahu itu asli apa enggak, karena sekarang banyak konten-konten horor yang settingan teman-teman ya. Tapi apakah itu asli atau tidak, yang jelas mereka kalau beragama Islam berarti sudah melakukan ritual dari umat kepercayaan lain gitu guys ya. Itu memanggil-manggil jin, memanggil-manggil dewa dan lain-lainnya. Jai Langkung, Jai Nasi. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Wahai sang goib yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Wahai sang goib yang ada di sini, saya minta apapun bentuk kalian, kalian rasuki boneka Jai Langkung ini. Wahai sang goib yang ada di sini, saya minta tunjukkan eksistensi kalian. Rasuki boneka Jai Langkung ini. Wahai sang goib. Wahai sang goib. Astagfirullahaladzim. Anjing. Berbawi. Oke, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya mau menjelaskan dulu bahwa ini yang saya jelaskan adalah akidahnya umat Islam. Jadi kalau ada non-muslim yang menonton video ini, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Pengkhianatan terbesar di muka bumi ini adalah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan syaitan dari kalangan jin itu sebagai musuhnya manusia. Sudah tahu lah ya, kalau kita dengan musuh itu harus seperti apa, bukan malah bersekutu, bukan malah berteman. Sekali lagi saya katakan bahwa syaitan diciptakan sebagai musuh manusia. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi menjadikan syaitan sebagai temannya, dijadikan konten, dipanggil-panggil dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Bahkan ada juga yang berkedok agama, berkedok sholawat, berkedok karomah, penarikan benda gaib, dan lain-lainnya. Maka orang-orang yang melakukan seperti itu, apapun alasannya, dia sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, Allah menciptakan setan sebagai musuh malah dijadikan teman. Dan pengkhianatan terbesar di muka bumi ini adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya orang-orang seperti ini dihukumi dengan dosa syirik, dosa yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan jika dia tidak bertaubat sebelum hidupnya berakhir. Mungkin nanti akan ada yang berdalih, kan tidak semua jin itu setan, ada jin muslim yang baik. Iya betul, Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini tidak lain untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, justru jin muslim yang baik, mereka itu paham kodratnya sebagai makhluk halus yang tak kasat mata oleh manusia. Jadi kalau ada jin yang menampakkan dirinya baik berupa benda padat ataupun berupa makhluk yang menyeramkan ataupun berupa gerakan-gerakan penampakan itu adalah jin yang bermasalah karena dia melawan fitrahnya, melawan kodratnya sebagai makhluk halus. Jin yang bermasalah itu ya ada dua, jin kafir kalau enggak jin fasik, ya itulah yang sering ada penampakan-penampakan berupa setan, genderuwo dan lain-lainnya. Nah, jin sebagai penutup bagian pertama ini, kenapa disebut dengan jin? Karena fitrah penciptaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin, itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang gak normal. Sebaliknya, jin tak tampak, manusia tampak, kelihatan. Ke kampus kelihatan, dosen muncul, di rumah kelihatan. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu artinya sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ke masjid sembunyi-sembunyi, udah tahu ke rumah ada pintu depan lewat jendela, buka WhatsApp istri, suami sembunyi-sembunyi, pasti punya masalah. Jadi jelas ya, jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk apapun itu adalah jin yang bermasalah. Itulah yang disebut syaitan. Dan Allah jadikan syaitan itu sebagai musuh manusia. Bahkan Allah turunkan ayat-ayat khusus di Al-Quran sebagai senjata umat muslim melawan syaitan. Ibaratnya tuh begini, Allah sudah memberikan kita senjata untuk melawan syaitan, tapi ada orang-orang yang justru menjadikan syaitan sebagai temannya. Dipanggil pakai ritual-ritual tertentu, minta pesugihan, minta benda-benda goib berupa pusaka dan lain-lainnya. Itulah yang disebut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Masih akan ada lagi pembahasan lainnya di channel ini. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.